Halo teman-teman pejuang LPDP, selamat ya untuk kalian yang sudah lolos tes skolastik dan lanjut ke tes substantif. Semoga kalian semua bisa lolos hingga akhir dan merasakan serunya PK dan kuliah di univ impian kalian. Mumpung kalian lagi persiapan untuk tes wawancara, aku mau sharing aja gimana pengalamanku belajar dari kesalahan yang bikin aku gagal dan akhirnya aku berhasil lolos LPDP. Kalau mau tahu, duduk yang manis, let's talk about this. Yang pertama, aku mau kalian tahu dulu bahwa jika jurusan kalian tidak linear dengan studi kalian sebelumnya, dan jika kalian tidak punya publikasi, itu enggak apa-apa. Di percobaanku yang kedua, kan jurusan aku juga masih enggak linear dengan jurusanku sebelumnya. Aku pun juga masih sama enggak punya publikasi, tapi akhirnya lolos. Ternyata itu semua tergantung jawaban kita, bagaimana kita meyakinkan penguji bahwa hal tersebut tidak akan berpengaruh pada keberlangsungan studi kita nanti. Yang aku pelajari dari kesalahanku sebelumnya adalah tidak mendalami esaiku sendiri. Jadi, menurutku, kalian benar-benar harus mendalami esai kalian hingga ke kalimat-kalimatnya, hingga per kata-kata yang kalian tulis itu. Inilah kenapa esai menurutku harus sangat personal dari pengalaman pribadi yang benar-benar melekat dalam pikiran kalian. Di kasusku, aku menuliskan bahwa pengalaman jurnalismeku aku jalani dari SMP hingga kuliah, di mana pas kuliah aku bergabung di lembaga pers mahasiswa yang budayanya adalah menulis dengan jurnalisme sastrawi. Ini hanya aku tulis dalam satu kalimat pendek di esaiku yang segambreng itu. Tapi hal ini ditanya dengan sangat-sangat mendetil. Kalau ini bukan pengalaman pribadiku, kan pasti aku akan susah menjawabnya. Pertanyaan mengenai kesiapan studi ini pasti ada. Pertanyaannya biasanya akan seputar, kenapa kok kalian memilih univ A dan bukan univ B, padahal univ ini punya jurusan yang sama. Nah, menurutku kalian harus menggali hingga level kurikulum dan dosennya, dan publikasi dosen-dosennya, sehingga kalian bisa menjawab bahwa univ A kalian pilih karena memiliki kurikulum yang berbeda dengan univ B. Di percobaan pertamaku dulu, aku hanya menjawab bahwa univ A akreditasinya lebih bagus daripada univ B. Menurutku ini kurang dalam ya. Sehingga di percobaan keduaku, aku berusaha mendalami mengapa aku memilih univ A. Ya ternyata karena kurikulumnya lebih cocok dengan tesisku dan lebih cocok dengan kontribusiku nanti. Begitupun dengan dosen-dosennya dan contoh-contoh publikasinya. Menurutku jawaban ini lebih konkret dan lebih meyakinkan penguji bahwa kalian sudah siap kuliah dan kalian tahu apa yang akan kalian lakukan di studi kalian nanti. Yang terakhir, pelajaran yang bisa diambil dari kegagalanku sebelumnya adalah kalian bisa mengurangi menjadi terlalu defensif dengan jawaban kalian. Misalkan, penguji menanyakan mengenai rencana tesis kalian yang sepertinya ada celah untuk gagal atau ada celah untuk melakukan kesalahan. Jika memang saran dari penguji itu konkret, kalian bisa jawab, oh baik Bu sarannya, sepertinya bisa saya pertimbangkan kembali. Atau, oh benar juga ya Bu, sebelumnya saya tidak terpikirkan, terima kasih atas inspirasinya. Menurutku, jawaban tersebut lebih baik untuk memperlihatkan personality yang dapat menerima saran daripada harus alot memperjuangkan jawaban kalian dan malah terlihat sebagai orang yang keras kepala. Nah, jadi itu 3 hal yang aku pelajari dari kegagalanku sebelumnya. Yang pertama adalah tidak mendalami esaiku ke level kata dan kalimat. Yang kedua adalah tidak mendalami kurikulum univ yang ingin aku daftar. Dan yang ketiga adalah terlalu defensif dengan jawabanku sendiri. Semoga pengalamanku ini bisa menjadi inspirasi kalian dan pelajaran untuk kalian sehingga kalian bisa lolos dalam sekali coba aja. Itu dulu sharing dari aku hari ini. Kalian tetap semangat ya, semoga bisa mencapai univ impian kalian. Selamat berjuang!